Salam sejahtera untuk kita semua, dan kali ini kita akan membuat video praktikum tentang konseling yang bertema cara mengatasi patah hati untuk kaum muda. Dan kali ini kita bersama saudara Cindy. Cindy ini adalah seorang wanita yang sedang mengalami patah hati karena ditinggal feeling lonely oleh pacarnya. Saudara Cindy pertama kali mengalami patah hati itu dimulai kapan? Semenjak 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Berarti tepatnya di bulan April ya? Ya di bulan April, pertengahan bulan April. Pertengahan bulan April itu cara laki-lakinya menyakiti hatimu gimana? Oh, masih gak kuat jawab. Oke. Gak apa-apa, gak usah dijawab dulu. Pertama kali kalian pacaran di bulan apa? Akhir tahun yang lalu. Akhir tahun yang lalu, November. Desember menjelang tahun baru. Desember menjelang tahun baru. Berarti pas tahun baru kalian hangout? Keluar? Tidak pernah keluar bersama. Ya ampun, kasihan bet ya kalian ini. Dan terus kalian pacaran ngapain? Melakukan kesibukan masing-masing. Dan terus, kan pacaran kan saling komunikasi. Kalau sibuk masing-masing kan gak pacaran. Tapi kan dia tetap berkomunikasi melalui media WhatsApp. Saling support. Ya, Tapi gak pernah kencan. jarang. Tapi pernah. Pernah 1, 2, 3 kali. Seminggu berapa kali? Tidak, maksudnya tidak sesering itu keluar bersama. Kalau ada waktu luang ya kita keluar, kalau tidak ada waktu luang ya lain kali, lain waktu. Oh, tapi kalian pacaran bahagia? Untuk yang dulu pas awal-awal. Bahagia ya, pasti bahagia. Terus sempet ada adu cekcok gitu nggak awal-awal? Karena berpasangan itu kan menyatukan dua pikiran yang berbeda ya. Pasti ada hal yang tidak cocok yang membuat kita beradu argumen, tapi kita cari jalan tengahnya. Keren. Terus di masa mendatang keinginannya sama pacar ini apa? Ya, tetap menjaga komunikasi. Terus saling support menjalani karir masing-masing. tapi sekarang komunikasinya masih terjaga apa enggak? Komunikasinya untuk sekarang itu apa ya? Kurang baik. Bukan kurang baik, malah memburuk. Oh, memburu. Kira-kira yang memburukan suasana itu dari kamu apa cowok kamu? Karena ego masing-masing mungkin. Oh, ego masing-masing ya. Tapi menurut kalian nih ego yang paling tinggi dari kamu apa dari cowokmu? Ego yang paling tinggi itu menurut saya itu ya kita berdua menjunjung tinggi ego masing-masing. Emang kalian selisih berapa tahun sih? 1 tahun. Tuan yang mana? Yang Cowok. iya, yang cowok. Biasanya harusnya ya, kalau menurutku tentang ego itu harusnya cowok yang ngalah gitu. Jadi kalau cowokmu belum bisa ngalah,
ya kamu bisanya juga sabar juga sih. Tapi kamu udah sabar belum? Menurut kamu? Menurut pendapat saya itu sudah sesabar mungkin memahami kesibukan pasangan saya. Tapi mungkin dia merasa batas kesabaran saya itu masih kurang dalam memahami pasangan saya. Tapi kalau cowokmu cara memahaminya gimana? Cara memahami kamu? Mungkin tidak memahaminya dengan menanyakan kabar mungkin. Terus Ya. selain itu yang membuat kamu ngefly gitu, buat kamu salting gitu, cara memahami. Ya, dengan menanyakan hari. Contohnya apa yang saya lewati hari ini, kondisi apa. Oh, emang biasanya cinta itu sesimpel itu ya, nggak kayak harus memahaminya ketika kamu sakit, kamu dirujuk di rumah sakit, terus kamu harus menemani gitu, nggak. Maksudnya kayak nggak harus yang tinggi gitu effortnya, sesimpel-simpel pun kamu bisa suka gitu. Ya, sesimpel itu. Oh, emang berarti kamu cinta kalau begitu. Terus hal yang membuat kamu jengkel sama pasanganmu? Jengkelnya amarah. Amarah? Pasangan saya itu tidak bisa menahan amarahnya. Oh, gimana kalau marah? Dia mengeluarkan kata-kata yang Kasar? bukan kasar, seolah-olah saya melakukan kesalahan padahal orang lain yang membuat amarahnya itu meningkat. Oh, berarti lebih ke melampiaskan amarahnya kepada. Oh, kasihan ya kamu. Kalau tentang amarah sih menurutku cowok pun kalau marah itu kan bahaya ya, bisa sampai main fisik juga gitu. Dan cowok pun harus bisa tahu mengatasi amarahnya, karena cowok kalau udah marah itu bisa nyawa juga yang melayang, bisa terjadi KDRT gitu. Kalau bisa sih ya cowokmu kamu kasih nasihat, kasih masukan, tapi jangan langsung banyak gitu. Soalnya cowok juga kalau dikasih masukan banyak itu cowok kadang nggak suka kalau dia seakan-akan digurui. Jadi dia itu inginnya dituntun. Dengan cara apa? Dengan cara itu dia, kalau kamu ngasih masukan ke dia itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi jangan satu waktu langsung kamu kasih masukan bleng aja gitu. Terus kalau kesabaranmu yang katanya kamu nggak ada batasnya itu, contoh kamu momentum yang membuat kamu merasa wah aku sabar banget yang ngadepin dia itu apa? Kesabaran ya. Walaupun pasangan saya tidak pernah menghargai saya, maksudnya kita itu berkomitmen, oh kamu itu punya teman lawan jenis, usahakan tidak memberikan afeksi yang lebih. Tapi bahasanya. Jadi hal apa yang membuat kamu kesal dengan cowokmu? Yang paling kesal deh. Hal yang membuat saya jengkel terhadap pasangan saya itu
bukannya saya melarang pasangan saya untuk melakukan hal ini itu ya, saya menghargai apa yang dia lakukan. Maksud saya di sini adalah kamu itu seharusnya menghargai saya sebagai pasanganmu gitu. Itu jadi lebih ke lawan jenis ya? Ya. Oke. Tapi seumpama beliau nah. Tapi seandainya kalau pasanganmu ini melakukan itu, hal apa yang akan kamu buat? Saya memberikan pengertian kepada pasangan saya. Bagaimana ya? Saya memberikan sebuah pengertian gitu loh, agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kalau dia tetap melakukan, ya terserah. Kamu udah bodo amat gitu? Bukan dikatakan bodo amat, tidak sebodo amat itu gitu. Kalau saya adalah tipe orang yang saya memperingatkanmu satu kali, jika tidak didengarkan ya sudah. Saya tidak memaksa menuntut pasangan saya untuk melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Tapi biasanya kalau teguran itu ya, biasanya itu teguran itu 3 kali, bukan 1 kali. Kenapa kamu memilih 1 kali teguran? Menurut saya itu adalah sebuah, menurut saya ya, kita kan masih di fase berpacaran, maksudnya belum seserius itu. Yeah. Kita punya kehidupan masing-masing. Jadinya saya tidak menuntut pasangan saya harus seperti apa yang saya inginkan. Saya menghargai pasangan saya sebagai ya pasangan saya. Tapi kalau suatu hal yang kamu benci itu membuat kamu patah hati, kamu mau pasanganmu melakukan hal itu terus tanpa kamu kasih tahu lagi gitu? Sebenarnya saya itu tidak mau, tapi mau bagaimana lagi, sudah sifatnya manusia melakukan hal seperti itu kan. Iya sih, bener. Tapi menurutku semua manusia itu bisa berubah loh, dengan cara kamu memberi masukan, kamu beri teguran gitu. Mungkin beberapa kali, mungkin lama, tapi secara tidak langsung konsistensinya bakal terbentuk juga untuk berubah. Dan itu hanya orang-orang perempuan hebat juga sih yang mau menegur beberapa kali sampean. Menurut kamu gak hebat? Gak. Jadi pesanku jangan jangan bosen-bosen untuk menegur pasanganmu tuh. Tapi kamu pernah bosen gak negur? Bosen sih, ya bosen, karena harus mengatakan hal itu berulang kali sampai mungkin beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali, guys. Siapa? Tapi bagaimana kalau ternyata pasanganmu melakukan hal yang kamu tidak sukai tapi tidak terlalu fatal, itu untuk mencari perhatian kamu? Ya, kembali lagi kepada komunikasi. Kenapa kamu harus melakukan itu untuk mencari perhatian saya? Kalau mau saya perhatikan, ya kan tinggal bilang gitu. Tidak perlu mencari masalah. Iya sih, benar. Tapi kadang kalau kamu flashback ke PDKT, mungkin kebanyakan laki-laki itu kalau mencari perhatian itu dengan cara melakukan hal yang tidak disukai perempuan. Contoh, kamu tidak suka dicubit, tapi si laki-laki ini nyubit kamu gitu. Itu salah satu cara mencuri perhatianmu. Jadi mungkin
dia melakukan kesalahan yang tapi tidak fatal banget ya, itu bukan berarti dia nggak mau merubah sifatnya juga. Tapi kadang laki-laki itu ingin mencari perhatianmu karena sosok lelaki itu biasanya masih mempunyai di jiwanya, di raganya ini anak kecil yang belum sembuh. Jadi laki-laki itu dibesarkan oleh logika. Beliau udah haji. Jadi dia itu terkadang membutuhkan sosok ibu lagi. Karena lelaki itu butuh untuk diasuh sampai tua. Gitu. Jadi pesanku, jadilah sosok ibu. Kalau kamu bisa menjadi sosok ibu bagi laki-laki, kamu bisa menjadi wanita yang paling dicintai oleh laki-laki. Jadi pesanku itu, laki-laki itu sebenarnya mempunyai jiwa inner child. Kalau di dunia psikologi nyebutnya inner child itu apa? Inner child itu adalah masa kecil yang belum selesai. Jadi para laki-laki itu dibesarkan oleh logika. Jadi dia belum selesai untuk bermain-main, untuk menjadi anak kecil itu belum selesai. Nah, tugas perempuan itu bagi kebanyakan laki-laki adalah menjadi sosok ibu. Karena laki-laki itu membutuhkan sosok ibu. Kenapa kok membutuhkan sosok ibu? Itu inner child. Jadi dia itu ingin diasuh sampai masa tua. Kalau kamu bisa mengasuh sampai masa tua, laki-laki itu bakal mencintaimu sampai di kala senja. Aja kata-kataku slap. Tangan. Halo guys, dan itu adalah video tentang konselor kita dari kelompok berapa lah itu, yang orang-orangnya yang berisi oleh saya, Wisam Agari dan Cindy Komalasari, Ganang Triatmojo, Cindy Devitasari dan Ganang Triatmojo sebagai pembuat skrip, dan di belakang layar ada Ega dan ada Nanda. Mari kita tutup video ini dengan bacaan selamat siang.